Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Galih Sunggerha Prawira dari kelas Teknik Informatika B dengan NIM 2106230. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otomata dan tata bahasa Chomsky dari mata kuliah Teori Bahasa Otomata. Ada 2 poin materi. Yang pertama adalah deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Yang kedua ada cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Ada materi yang pertama yaitu deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Ada variabel dengan yang terdiri dari S, M, N, Q, dan Z. Lalu ada terminal terdiri dari A, B, C, dan D. Lalu ada S simbol. Lalu ada aturan produksi. Aturan produksi di sini ada variabel S menurunkan terminal M variabel B, atau terminal B variabel M, atau terminal N variabel B, atau terminal B variabel N. Lalu ada variabel V menurunkan terminal C variabel Q, terminal A variabel Z atau A. Lalu ada variabel X menurunkan terminal B variabel Q atau C variabel Q. Lalu ada variabel Y menurunkan terminal C variabel Z, terminal C variabel M, atau terminal D variabel Z. Lalu ada variabel Z yang menurunkan terminal B variabel Q atau terminal D. Lalu ada poin materi yang kedua adalah cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Yang pertama ada direkognisi oleh mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak, atau menentukan computable function. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur. Komponen aktif baca atau tulis pita yang memiliki status perhitungan serta dapat mengubah atau menulis sel aktif yang ada di pita tadi. Dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah dalam komputasi, mesin ini akan dapat mengubah isi dari sel aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Lalu yang kedua ada diterima linear bounded automata atau context sensitive grammar. Sebuah automata berbatas linear atau linear bounded automata adalah mesin Turing non-deterministik yang memenuhi 3 kondisi berikut. Pertama ada alfabet inputnya mencakup 2 simbol khusus yang berfungsi sebagai penanda akhir kiri dan kanan. Transisinya mungkin tidak mencetak simbol lain di atas penanda akhir. Transisinya tidak boleh bergerak ke kiri penanda akhir atau ke kanan penanda akhir kanan. Dengan kata lain, alih-alih memiliki pita yang berpotensi tak terbatas untuk menghitung, perhitungan dibatasi pada bagian pita yang berisi input ditambah 2 kotak pita yang menahan penanda akhir. Definisi alternatif yang tidak terlalu membatasi adalah sebagai berikut. Seperti mesin Turing, LBA memiliki pita yang terdiri dari sel-sel yang dapat berisi simbol dari alfabet yang terbatas. Kepala yang dapat membaca dari atau menulis ke satu sel pada pita pada satu waktu dan dapat dipindahkan, dan sejumlah terbatas negara lain.
Sebuah LBA berbeda dari mesin Turing di mana sementara pita pada awalnya dianggap memiliki panjang tak terbatas, hanya bagian terbatas yang berdekatan dari pita yang panjangnya merupakan fungsi linear dari panjang input awal. Dapat diakses oleh read atau menulis kepala, maka nama robot linear dibatasi. Keterbatasan ini membuat LBA model yang agak lebih kurang akurat dari komputer dunia nyata daripada mesin Turing, yang definisinya mengasumsikan pita tak terbatas, definisi yang kuat dan yang lebih lemah, mengarah pada kemampuan komputasi yang sama dari masing-masing kelas otomata karena teorema percepatan linear. Lalu konteks free grammar diterima pushdown automata. Sebuah otomata pushdown PDA berbeda dari finite state machine dalam dua hal. Yang pertama, itu dapat menggunakan bagian atas tumpukan untuk memutuskan transaksi yang mana akan diambil. Yang kedua, itu dapat memanipulasi tumpukan sebagai bagian dari melakukan transisi. Sebuah otomata pushdown membaca string input yang diberikan dari kiri ke kanan di setiap langkah, yang memiliki transisi dengan mengindeks tabel dengan input status saat ini dan simbol di bagian atas tumpukan. Sebuah otomata pushdown juga dapat memanipulasi tumpukan sebagai bagian dari melakukan transisi. Manipulasinya bisa dengan mendorong simbol tertentu ke bagian atas tumpukan atau keluar dari bagian atas tumpukan. Otomaton dapat mengabaikan tumpukan ini dan membiarkannya apa adanya. Menyatukan diberikan simbol input satu saat ini dan simbol tumpukan, otomat dapat mengikuti transisi ke status lain dan secara opsional memanipulasi push atau pop tumpukan. Jika dalam setiap situasi paling banyak satu tindakan transisi seperti itu dimungkinkan, maka otomat disebut otomat pushdown deterministik atau DPDA. Secara umum, jika beberapa tindakan dimungkinkan, maka otomat disebut PDA umum atau non-deterministik. String input yang diberikan dapat menggerakkan otomat pushdown non-deterministik ke salah satu dari beberapa urutan konfigurasi. Jika salah satunya mengarah ke konfigurasi penerimaan, setelah membaca string input lengkap, yang terakhir dikatakan memiliki bahasa yang diterima oleh otomata. Lalu ada regular grammar, init state automata. Finite state automata atau FSA berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. FSA dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya. Selain itu, FSA memiliki sekumpulan aturan untuk berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan input dan fungsi transisi yang diterapkan. Perlu diketahui bahwa sistem finite state automata hanya dapat mengingat state terkini karena tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori. Finite state automata pada dasarnya digunakan untuk menggali pola. Dibutuhkan string simbol sebagai input dan statusnya berubah sesuai dengan input tersebut. Ketika ditemukan simbol input yang diinginkan, maka terjadi transisi. Pada saat transisi, automata dapat berpindah ke keadaan berikutnya atau tetap dalam keadaan yang sama. FSA memiliki dua status terima atau status tolak. Ketika string input berhasil diproses dan automata mencapai state akhir, maka statusnya adalah diterima. Demikian juga untuk sebaliknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.